Kasus kematian wartawan Jamal Khashoggi yang menyeret nama putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman kembali mencuat ke permukaan. Pengadilan Distrik Amerika Serikat pada Selasa 6 Desember 2022 lalu menolak gugatan terkait keterlibatan putra mahkota Arab Saudi MBS atas kematian wartawan Jamal Khashoggi. Lantaran pemerintah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa MBS akan diberikan kekebalan hukum atas kasus pembunuhan Khashoggi karena posisinya sebagai kepala negara asing dan ia baru ditunjuk sebagai Perdana Menteri Arab Saudi pada September lalu. Sebagai informasi, wartawan terkemuka berusia 59 tahun itu memang kerap mengkritik kebijakan MBS. Jamal Khashoggi adalah wartawan Saudi yang bekerja untuk Washington Post yang berbasis di Amerika Serikat. Khashoggi dilaporkan meninggal dunia karena dibunuh di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018. Kabar itu langsung menuai kecaman keras dari Hatice Cengiz, tunangan Khashoggi, yang mengajukan gugatan tersebut ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Mohammed bin Salman merupakan putra Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz dengan istri ketiganya Fahdah binti Fallah bin Sultan, yang lahir pada 31 Agustus 1985. Sebagaimana dilansir dari Britannica, sejak berusia muda, Mohammed bin Salman sudah tertarik dengan pemerintahan dan mengikuti jejak ayahnya. Mohammed bin Salman menyelesaikan studi di Universitas King Saud di Riyadh, Arab Saudi pada 2007 dengan gelar sarjana hukum. Pada tahun 2009, Mohammed bin Salman menjadi penasihat formal untuk ayahnya yang saat itu menjabat sebagai gubernur Riyadh. Ketika Salman naik tahta setelah Raja Abdullah wafat pada tahun 2015, Mohammed bin Salman kemudian ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Arab Saudi. Dalam hitungan bulan, Mohammed bin Salman melancarkan intervensi militer yang agresif dalam perang saudara di Yaman yang berlangsung hingga kini. Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2017 lalu. Nama Mohammed bin Salman atau orang-orang barat menyingkat menjadi MBS, acap kali menjadi sorotan atas beberapa kontroversi yang dibuatnya. Setelah resmi menjadi putra mahkota, MBS langsung tancap gas untuk mengejar tujuannya. Pada November 2017, puluhan pangeran Arab Saudi, pemimpin bisnis dan pejabat senior ditangkap. Manuver itu dilakukan dengan dalih sebagai upaya anti korupsi. Namun, banyak pengamat menduga tujuan sebenarnya dari manuver MBS adalah untuk mengamankan kekuasaannya. Lantaran, orang-orang yang ditahan adalah beberapa tokoh terkaya dan paling kuat di Arab Saudi. Sebagian besar orang yang ditahan itu akhirnya dibebaskan meski harus melepas sebagian kendali bisnis mereka kepada negara atau membayar miliaran dolar Amerika Serikat. Meski Raja Salman adalah Raja Arab Saudi, namun secara de facto Mohammed bin Salman lah yang menguasai Arab Saudi. Mohammed bin Salman juga menjadi tumpuan bagaimana geopolitik Timur Tengah bergerak untuk generasi berikutnya. Sebagai putra mahkota, MBS turut berperan dalam membuat kebijakan bagi masyarakat Arab Saudi. Bahkan, sejak belum menjadi putra mahkota, MBS sudah menelurkan konsep bernama Visi Saudi 2030. Visi tersebut merupakan rencana Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan melakukan diversifikasi ekonomi. Tujuannya untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan investasi, meningkatkan perdagangan non-minyak, dan meningkatkan belanja militer maupun manufaktur. Visi dari putra mahkota tersebut kemudian diterapkan dalam berbagai kebijakan. Di tangan MBS, Riyadh izinkan pasangan turis yang tak menikah menginap di satu hotel. Keseriusan visi sang putra mahkota untuk mendorong perkembangan hiburan sebagai sektor ekonomi baru di luar minyak juga dibuktikan dengan dibukanya bioskop untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Tak kalah krusial, di tahun yang sama negara kaya minyak itu mengizinkan perempuan untuk menyetir mobil sendiri.
Dalam konferensi investasi 2017, MBS menyebut reformasi yang digencarkannya ini merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh masa lalu. Saudi juga mengumumkan adanya perubahan dalam sistem perwalian. Perubahan itu antara lain, perempuan bisa menjadi wali bagi anak mereka maupun memberi perlindungan saat berada di tempat kerja. Kebijakan-kebijakan itu membuat atmosfer yang lebih rileks di Saudi, terutama di kota besar seperti Riyadh dan Jeddah. Tahun 2021, Arab Saudi meluncurkan rencana untuk membangun gedung pencakar langit kaca senilai 1 triliun dolar Amerika Serikat sepanjang 120 km. Proyek gedung pencakar langit yang dinamai The Mirror Land ini diumumkan oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. Tak berhenti di situ, serangkaian perayaan yang disponsori pemerintah digelar di Arab Saudi. Bahkan, pada tahun 2022 menjadi tahun kedua diadakannya perayaan Halloween publik. Meski begitu, kebijakan-kebijakan modernisasi ini seringkali menuai kontroversi dan dikaitkan dengan tanda kiamat. Pada September 2022, putra mahkota Mohammed bin Salman diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi oleh sang ayah, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sebelum menjadi Perdana Menteri, MBS juga pernah menduduki beberapa jabatan di Arab Saudi. Jabatan paling fenomenal yang pernah ia emban adalah menjadi Menteri Pertahanan Arab Saudi di tahun 2015 atau ketika ia berusia 30 tahun.